Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita ketemu lagi. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat, selalu dilindungi sama Allah, tetap harus jaga kesehatannya, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk salah satu ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kira boleh dipimpin doanya? Ya Pak, ya teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu agar belajar kita ikuti berjalan dengan baik. Doa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Ya, terima kasih buat Mira yang udah memimpin doanya. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi kita tentang pembelahan sel. Di mana sudah menerima share materi dari Bapak untuk bahan ajar LKPD-nya. Sebelum kita baca di bahan ajar LKPD, nanti Bapak akan menjelaskan sedikit materi di depannya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. Nah, materi tentang pembelahan sel ini bisa juga nanti kalian akses di e-learning kita atau langsung ke link YouTube-nya seperti yang ada di lembar bahan ajar yang kalian terima. Nah, sebelumnya coba kita lihat dulu dari tujuan pembelajaran kita. Diharapkan nanti setelah kalian belajar tentang ini, kalian dapat menganalisa proses pembelahan sel, baik itu pembelahan sel secara mitosis dan meiosis sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya dengan benar. Selain itu, kalian juga harus dapat menjelaskan dengan gambar proses pembelahan sel, baik itu pembelahan sel mitosis maupun pembelahan sel meiosis. Kalian dapat mempresentasikan perbedaan pembelahan sel mitosis dengan pembelahan sel meiosis dengan baik. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada gambar sel amuba. Yang pertamanya tadi sel amubanya ini satu. Kemudian sel amubanya inti selnya akan menjadi dua. Kemudian dia akan terbelah menjadi dua sel. Nah, kalau kalian melihat seperti ini, mengapa sih sel itu dapat membelah? Ada yang mau menjawab? Silakan. Mungkin Mira bisa menjawab. Ya Pak, Ya, silakan Mira. Pak, saya dapat membelah ya. Mungkin karena adanya energi gitu Pak. Oh iya, tepat sekali. Nah, kalau sel ini alasannya, sel itu dapat membelah karena di dalam sel itu tertumpuk banyaknya energi. Sehingga energi-energi itulah yang akan membentuk kromosom, sintesis kromosom, dan membentuk organel-organel sel yang lain sehingga sel itu dapat membelah. Nah, iya, untuk lebih jelasnya, silakan nanti kalian kerjakan tugasnya di LKPD dengan petunjuk-petunjuknya yang ada di bahan ajar. Nah, untuk LKPD dan bahan ajar bisa kalian akses di e-learning Seman 1 Cipundeuy. Dan apabila ada kesulitan untuk downloadnya, silakan untuk menghubungi Bapak untuk mengambil LKPD dan bahan ajarnya. Nanti Bapak kalau seandainya kalian ada kesulitan untuk mendownload di e-learning, Bapak akan share lewat grup kelasnya. Nah, nanti jangan lupa setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, nanti kita akan berdiskusi untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Untuk pengerjaan LKPD ini boleh dikerjakan secara kelompok, boleh dikerjakan dengan mandiri. Kalau ada yang tidak paham bisa nanti chat Bapak di grup kelasnya. Terima kasih, silakan untuk mengerjakan LKPD-nya.
Gimana pengerjaan tugasnya? Ada yang menemukan kesulitan? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Lancar, ada yang menemukan kesulitan, ada yang lancar, alhamdulillah. Oke, baiklah, untuk sekarang kita diskusikan hasil pekerjaannya. Mungkin ada yang mau menunjukkan hasil pekerjaannya, silakan. Saya, Pak. Oh, silakan. Presentasikan. Silakan Teh Gina, silakan dipresentasikan. Sudah, Pak. Ya, sudah tampak dengan jelas. Silakan. Pertanyaan pertama ini, mengapa membelah diri? Nah, saya membelah diri dikarenakan ada energi yang tertumbuk di dalam. Nah, energi ini digunakan untuk melakukan sintesis kromosom. Nah, tujuan di pembelahan sel ini bisa untuk pertumbuhan, penggantian sel yang rusak, maupun untuk produksi atau memperbanyak diri. Ya, baiklah. Terima kasih Teh Gina. Teman lain ada yang mau menanggapi hasil pekerjaan Teh Gina? Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak, Pak. Cukup. Sudah cukup? Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah. Apa yang bisa ditarik kesimpulannya? Ada yang mau mencoba? Saya mau, Pak. Silakan, Terika, silakan. Silakan, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya izin mempresentasikan dari hasil kesimpulan tugas yang sudah kita kerjakan. Kesimpulannya yaitu mengenai perbedaan pembelahan meiosis dan pembelahan meiosis. Saya bikinnya dibikin tabel ya Pak, agar memudahkan gitu. Jadi ada faktor pembandingnya, jadi lebih mudah untuk dibedakannya. Nah, yang pertama, perbedaannya itu dilihat dari tujuannya. Mitosis itu pembelahan yang bertujuan memperbanyak sel. Seperti Bapak sudah pernah jelaskan, kalau perbanyakan sel itu nanti jadinya pertumbuhan, dan pertumbuhan. Nah, tujuan lainnya itu pada tumbuhan juga membentuk sel gamet. Sedangkan untuk meiosis, tujuan pembelahan meiosis yaitu untuk membentuk sel gamet pada hewan dan spora pada tumbuhan. Meiosis itu berfungsi untuk mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, tidak, Pak. Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Ya, terima kasih anak-anakku. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir. Sebenarnya untuk kesimpulannya yang disebut dengan pembelahan sel itu di mana sel ini membelah demi memperbanyak dirinya untuk pembelahan meiosis, sedangkan untuk pembelahan mitosis itu hanya untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Ya, silakan anak-anak yang mau memberikan tanggapannya, pembelajaran apa yang terbaik diterima sama kalian dari pembelajaran pembelahan sel ini, silakan. Dari pembelajaran tentang pembelahan sel ini, kita bisa tahu tentang apa yang ada di dalam diri kita tuh, karena memang di tubuh itu kan terdiri dari banyak hal, dari banyak sel. Nah,